Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menanggapi salah satu komentar dari teman kita penghobi ikan hias mas koki yang meminta saya menjelaskan langkah demi langkah perawatan akuarium ikan mas koki yang saya lakukan setiap minggu. Kemudian dia meminta apa saja sih tips untuk menjaga kualitas air akuarium ikan mas koki. Jadi di sini saya jelaskan dulu, nanti saya juga akan perlihatkan langkah demi langkah perawatan yang saya lakukan untuk akuarium ikan mas koki saya. Nah, biasanya setiap minggu itu saya ganti air. Ganti air itu 30-50% tergantung kualitas air. Kalau misalnya di tempat saya kondisinya hujan, biasanya airnya agak sedikit berkabut, biasanya saya ganti 30% saja, segini nih teman-teman. Nah kalau misalnya kondisi air bagus, biasanya 50%, setengah teman-teman, setengah dari air akuarium saya. Kemudian pergantian air diikuti dengan pergantian media filter mekanis. Nah, pergantian media filter mekanis atau membersihkan media filter mekanis itu saya dulukan sebelum ganti air teman-teman. Jadi saya bersihkan dulu media filter mekanis, baru saya ganti air. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita ganti air dulu baru bersihkan media filter mekanis, otomatis kotoran yang ada di dalam top filter kaca ini ya, di media filter biologis ini akan masuk kembali ke akuarium, akan teraduk lagi dengan air yang baru. Jadi sebaiknya ganti dulu atau bersihkan dulu media filter mekanis, baru ganti air. Nanti kan posisinya pompa ini kan dimatikan ketika kita membersihkan media filter mekanis. Dimatikan ya, di sini airnya akan surut. Nah, kemudian dihidupkan kembali ketika sudah selesai pembersihan, dihidupkan kembali, kemudian kotoran itu akan terdorong teman-teman, akan masuk kembali ke akuarium. Nanti akan saya perlihatkan ya, kotoran itu akan masuk kembali ke akuarium. Nah, semenjak saya menggunakan tanaman sirih gading, itu kotoran yang ada di top filter khusus biologisnya ini agak sedikit berkurang teman-teman, karena mungkin diserap oleh akar tanaman sirih gading ini sebagai sumber makanannya, seperti itulah teman-teman. Tapi tetap ada, kotoran itu tetap ada keluar. Jadi tips dari saya untuk ganti air akuarium ikan mas koki itu, bersihkan mekanisnya dulu, baru nanti pompanya running, hidup kembali, mutar lagi, baru kita ganti air. Karena kotoran tadi sedikit banyak tersedot juga oleh pipa pembuangan teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah, kemudian setelah proses filter mekanisnya sudah dibersihkan, posisinya air lagi disedot keluar ya dari akuarium, itu biasanya saya gosok kaca akuarium ya, yang saya gosok nih bagian kiri kanan, yang belakang sedikit, sama yang lantainya saja. Kalau bagian depan saya menggunakan ini magnet brush ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah setelah filter mekanis dibersihkan, air sudah dibuang, kemudian diisi kembali full. Nah setelah itu biasanya saya cabut nih pin dari food timernya. Ikannya tidak boleh makan dulu selama ya lebih kurang 6 jam lah. Setelah itu saya kasih makan secara manual. Besoknya baru saya pasang lagi pinnya supaya ikannya bisa makan secara otomatis. Seperti itu ya. Nah lanjut kita akan saya akan perlihatkan ya langkah demi langkah saya melakukan perawatan di akuarium ikan mas koki saya. Nah yang pertama yaitu saya akan ambil media filter mekanis untuk dibersihkan. Yang pertama kita matikan dulu pompanya ya, pompa akuariumnya harus dimatikan. Nah, ini posisinya pompa udah mati. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini air di top filter khusus biologisnya udah berkurang, turun. Baru kita ambil media filter mekanis. Nah ini posisinya sudah di atas akuarium ya, saya satu tangan saja, mudah-mudahan kelihatan. Ini jaring nelayan, ini lihat teman-teman, di bagian atasnya kotor.
Ini jaring nelayan juga, busa grand wall-nya. Nah, busa grand wall 2 lapis ya teman-teman, bisa lihat sendiri ini 2 lapis saya gunakan, baru kapas putih. Nah, kapas putihnya ini sudah 3 minggu teman-teman, saya bersihkan setiap minggu, tapi ini yang minggu ketiga wajib untuk diganti yang baru ini. Tapi kita bersihkan dulu ya. Kapas filter yang kotor ini dibersihkan, nanti bisa kita manfaatkan sebagai isian bantal bisa ya, tapi dibersihkan sampai bersih teman-teman ya, pakai alat stem, alat cuci motor itu. Nah, sudah itu dijemur, kemudian kering, dicuci lagi sampai 3 kali teman-teman, sampai benar-benar bersih. Bisa dimanfaatkan untuk isian bantal guling, bantal untuk kita tidur itu teman-teman. Sayang kalau untuk dibuang ya. Nah, ini proses pembersihan media filter mekanis. Saya menggunakan jaring bekas buah seperti ini ya, tatakan seperti ini supaya kotorannya bisa turun ke bawah. Jadi saya membersihkan media filter mekanis ini menggunakan alat stem pencuci motor, jadi bisa saya gunakan juga untuk membersihkan media filter mekanis. Nah, seperti ini ya, busa grand wall-nya saya letakkan di atas tatakan seperti ini supaya kotorannya jatuh ke bawah, disemprot menggunakan stem ini. Nah, ini kapas putihnya ini lumayan kotor ya, jadi ini nantinya kita akan ganti. Nah, yang seperti yang ini ya, karena ini yang paling kotor, ini yang kita ganti, yang tadi kita lapis 2. Nah, selanjutnya kita akan pasang media filter mekanisnya yang sudah dibersihkan. Nah, ini kita ganti kapas yang baru ya. Kapas yang baru ini kita letakkan di bawah sekali. Ini ada tatakannya ya, supaya kapasnya tidak kerendam. Kita letakkan yang di bawah. Untuk kapas yang masih baru, ini baru 2 minggu, itu kita tetap pakai ya. Jadi kapasnya ini 2 lapis nih teman-teman, yang baru di bagian bawah supaya tidak terlalu kotor. Besok kalau ininya sudah rusak, baru yang bawah naik ke atas, yang bawahnya nanti dikasih kapas yang baru. Nah, ini kapas putihnya 2 lapis, baru busa grand wall-nya, kapas hijaunya, ini baru kapas hijau lagi ya, baru ini terakhir jaring nelayan 2 lapis ya teman-teman. Nah, jaring nelayan ini enggak masalah ya, dia agak keluar tapi masih bisa di airnya tidak muncrat atau keluar ya. Nah, itu udah terpasang ya media filter mekanisnya. Selanjutnya kita akan hidupkan pompa. Nah, di sini pompanya udah hidup. Kita lihat di bagian sini ya, di bagian outputnya itu pasti banyak kotoran yang masuk ke dalam akuarium lagi teman-teman. Nah, itu ya, itu banyak sekali. Memang tidak begitu kelihatan ya, tapi ada tuh serbuk-serbuknya. Nah, itu di bawah-bawah masuk kembali ke akuarium ikan mas koki. Jadi untuk pergantian air sebaiknya dibersihkan dulu media filter mekanisnya, baru diganti airnya. Nah, ini proses sedot air keluar dari akuarium menuju ke kolam ikan gurame saya yang ada di samping rumah. Saya pakai alat seperti ini, saya bikin sendiri dari pipa setengah, pakai stok keran seperti ini. Nantinya kalau sudah airnya sudah 50%, sekitar segini, ditutup, angkat ini, alat ini diangkat, di posisi kerannya ditutup, kemudian baru dibuka ya, supaya tidak ada udara terperangkap di dalam pipa ini. Nah, selanjutnya kita akan tunggu air ini sampai batas 50%. Nah, ini selanjutnya teman-teman, ini saya kasih jaring seperti ini supaya ikan mas kokinya tidak kesedot, karena sering sekali ikan mas kokinya tidak pakai ini, ikan mas kokinya berenang dekat sini kesedot teman-teman. Jadi saya pakai ini supaya ikannya nggak kesedot. Tapi kalau untuk pengisian itu saya lepaskan teman-teman, karena kalau pengisian takutnya nanti
pompa air untuk nyedot dari sumur itu bisa rusak kepanasan teman-teman, karena debit airnya ketahan. Nah, ini penampakan air akuarium ikan mas koki saya sudah dikuras 50%, sudah digosok di bagian lantainya. Lanjut kita akan isi air kembali ya sampai penuh. Kemudian baru nanti kaca di bagian luar ini digosok pakai pembersih kacanya teman-teman, supaya kaca di bagian luar itu kelihatan bening. Nah, ini teman-teman proses pengisian kembali air akuarium ikan mas koki. Di sini kondisinya agak sedikit berkabut, wajar seperti ini. Nanti setelah 3-4 jam setelah airnya diisi itu akan bening kembali. Nah, inilah air akuarium ikan mas koki saya sudah terisi seperti biasa sekitar 55 sentian, dan kondisinya di sini airnya sedikit berkabut. Ini normal, setelah ganti air itu memang agak sedikit berkabut. Nanti setelah 3-4 jam itu sudah bening kembali. Nah teman-teman, inilah proses perawatan akuarium ikan mas koki saya, mulai dari membersihkan media filter mekanis, kemudian mengeluarkan air ya, atau membuang air di akuarium, kemudian mengisinya kembali, menggosok kaca dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki di akuarium, tahu nih perawatan apa saja yang harus dilakukan setiap minggunya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.